Jadi saya sampaikan dulu bahwa sengaja kita buka ini Zoom untuk memfasilitasi teman-teman yang sudah menyimak video-video di YouTube. Jika sekiranya ada didapatkan permasalahan yang berkaitan dengan kajian, insya Allah Zoom akan dibuka setiap malam ya. Untuk selama Ramadan ini dibuka setiap pukul 21.30. Jadi bincang-bincang. Ya, siap. Mau bertanya, Pak? Ya. Saya dengar hadis itu Nabi bersabda, dia bilang 1 Ramadan sehingga 10 Ramadan apa dia punya kelebihan, dan 11 sehingga 20 ada kelebihannya, dan 21 hingga 30 itu ada kelebihannya. Ya. Apa itu maksud sana sebenarnya? Jadi Pak Huzaifah belum masuk di cerita Nabi Yusuf ya, dalam kajian YouTube kemarin di Mimha. Jadi ini Saya tidak dengar. di kisah Nabi Yusuf di kajian kita kemarin, di kajian playlist Ma'rus itu diceritakan tentang perjalanan saudara-saudara Yusuf. Itu menunjukkan Ramadan yang ada pada diri kita. Jadi saya sebutkan seperti itu. Perjalanan 10 pertama yang di hadis, entah hadis sahih atau lemah, saya kurang tahu persis, tapi dikisahkan melalui kisah Nabi Yusuf. Saudara-saudara Yusuf 10 orang. Perjalanan pertama itu dari perjalanan pertama itu mereka mencari makan karena kelaparan. Ya kan? Mencari makanan. Itu dimaksudkan pada diri kita adalah mencari ilmu pengetahuan. Dan datangnya ilmu pengetahuan itu sebagai rahmat dari Allah pada bulan Ramadan itu. Jadi hari pertama sampai hari ke-10 disebut dengan malam rahmat. Iya. Kemudian perjalanan 10 saudara Yusuf yang kedua, itu kewajiban bagi mereka untuk membawa saudaranya yang bernama Bunyamin. Nah, itu saya tunjukkan pada gambar, mudah-mudahan bisa lihat. Ini perjalanan saudara Bunyamin, ini harus diangkat naik. Ini yang bermakna saudara Yusuf yang bernama Bunyamin itu diangkat naik ke atas. Diangkat naik, dipertemukan dengan Yusuf. Nah, ini perjalanan ini adalah perjalanan hijrah atau perjalanan memohon ampunan atau perjalanan pindah tempat. Ya, itu disebut dengan maghfirah, pengampunan. Tidak akan terjadi ampunan jika sekiranya ini tidak diangkat naik. Ya. Itu maksudnya pada diri kita, untuk bisa bertobat itu harus diangkat titik kezaliman dan kebodohan kita, dipertemukan kembali dengan ya saudara awalnya, dikembalikan ke titik sujud melalui praktik sholat. Jadi 10 malam yang kedua adalah malam maghfirah atau malam pengampunan. Kemudian perjalanan saudara Yusuf yang ketiga, mereka berkewajiban membawa seluruh keluarganya, termasuk kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Ya. Jadi dimaknai bahwa semua yang berpasang-pasangan pada jasad kita ini, semua dikumpulkan di atas titik sujud di tempat ini, di kata al-jumah, tempat berhimpun, di titik yang ke nomor 6. Lalu kemudian mereka semua bersujud kepada Yusuf. Nah, itu dimaknai bahwa ya 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu adalah ikum minan nar, pembebasan diri dari api neraka. Artinya pada jasad kita seluruhnya kekuatan hawa nafsu yang ada pada jasad itu sudah ditundukkan, ya, dan semuanya bersujud kepada Yusuf. Artinya
seluruh kekuatan hawa nafsu semua tunduk kepada kesadaran. Dan itulah Ramadan yang sempurna, pembebasan diri dari api neraka. Untuk melihat lebih jelasnya pembahasan ini dibahas di kisah Nabi Yusuf dalam kajian kita, silakan cari-cari. Ya, rahmat Allah sudah datang, petunjuk Allah sudah datang. Ketika sebelumnya kita membaca Al-Quran itu ya ikut kebiasaan, ya ikut tradisi, bahwa yang namanya membaca Al-Quran itu adalah kita membunyikan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, kita mengejar tamat, ya, sampai dipesankan agar satu hari itu satu juz kita pelajari. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, ya, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Ya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ya. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Ya, coba perhatikan baik-baik ya. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ya. Jangan gerakan lidah cepat-cepat untuk membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya ada larangan bagi kita untuk membaca Al-Quran dengan cepat. Apalagi mempunyai target bilang satu malam satu juz. Hati-hati, dilarang. Ya. Dilarang itu sebenarnya. Kecuali kita mengerti bahasa Arab. Ya, kita hanya mengulangi apa yang sudah pernah kita ketahui, tetapi kalau kita belum mengetahuinya, ya la tuharrik lisanaka bihi lita'jala bihi. Jangan gerakan lidahmu untuk cepat-cepat membaca Al-Quran, menguasai Al-Quran, karena Allah hendak mengajarkan kita. Ya. Jadi harus dipahami itu apa yang kita baca, karena Allah berkehendak untuk mengajar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insanu 'allamahul bayan. Kita ingat itu ya. Ar-Rahman itu yang mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia, yang mengajarkan penjelasan tentang Al-Quran. Ya, jadi sesudah kita membaca satu ayat, diulang-ulang, ya, diulangi lagi sampai kita paham, sampai kita mengerti. Ya, jika kita belum berhasil, ya, kalau kita belum berhasil memahaminya, ya, maka kata Allah, ya, baca yang mudah, ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca dulu yang mudah yang kita pahami, ditinggalkan dulu yang sulit. Ya, selama ada kesulitan seperti itu, jangan sekali-kali membuat kesimpulan ketika membaca Al-Quran. Jadi kita akan diajarkan secara perlahan-lahan dengan catatan itu tadi, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Allah yang akan mengumpulkan itu pengetahuan tentang Al-Quran dan membuat kita pandai membacanya. Pandai membaca artinya kita bisa memahami nanti. Ya, kita bisa memahaminya nanti. Nah, apabila sudah dibacakan, diulang-ulang. Jadi Ustaz, macam mana kita mau kita paham membaca Al-Quran ini? Sebab kita tidak belajar bahasa Arab. Ada terjemahan versi Malaysia. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ya. Bukan berarti kita mesti ya berbahasa Arab untuk bisa memahaminya. Karena kenapa? Karena ya Rasulullah diturunkan ke negerinya orang-orang Arab yang notabene mereka mengerti bahasa Arab, tetapi mereka diutuskan kepada mereka seorang nabi untuk membacakan Al-Quran itu. Artinya apa? Meskipun mereka pintar bahasa Arab, tidak menjamin bahwa mereka itu memahami Al-Quran, karena kepada mereka diutus Nabi. Ya, sedangkan pada diri kita, ketika tersambung komunikasi antara Al-Quran dengan hati kita, nah, itu Allah mengutus Rasul yang mengajarkan Al-Quran itu. Dengan catatan tentunya seperti tadi, kita ingin mengetahui apa kandungannya Al-Quran ini, bagaimana maksudnya suara Tuhan kita ini. Ya, yang diinginkan oleh Allah ketika kita membaca Al-Quran itu adalah jangan mendatanginya dengan ya merasa mengetahuinya atau merasa pintar, dalam tanda kutip ya, kita merasa pintar. Kita harus merasa tidak mengetahui apa-apa, baru bisa dibangkitkan dalam diri kita itu seorang Rasul
yang membacakan tentang Al-Quran, yang membuat kita mudah memahaminya. Silakan dibuka surat ke-62, surat ke-62 Al-Jumu'ah. Surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat 2. Ya. Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiin, tidak tahu membaca dan menulis, seorang Rasul Nabi Muhammad SAW daripada kaum mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka daripada iktikad yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah Al-Quran dan hikmah, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, itu terjemahan Al-Quran yang kita baca sekarang itu sudah banyak sekali tambahan dalam kurung, sudah ada penafsiran. Ya, sudah ada penafsiran. Itu yang membuat kita kesulitan untuk bisa memaknai makna yang sebenarnya karena sudah ada tafsiran. Coba kita masuk ke bahasa aslinya. Ya. Ke bahasa aslinya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang membangkitkan di dalam diri seorang yang ummi. Ummi itu artinya tidak tahu baca dan tulis, seorang rasul. Ya, jadi artinya di dalam diri kita, kalau kita datang kepada Al-Quran kemudian kita tidak mengetahui apa maksudnya, itu Allah bangkitkan rasul. Sebaliknya kalau kita datang dengan keadaan berpengetahuan, itu rasul itu tidak akan datang. Rasul itu tidak akan mengajar karena kita sudah merasa mengetahuinya. Nah, itu yang membacakan, rasul itu yang membacakan kepada kita Al-Quran. Jadi seperti tadi dihubungkan dengan surat ke-75 tadi, apabila kita membaca Al-Quran secara perlahan-lahan, berusaha menyimak, lalu muncul pertanyaan, ini apa maksudnya? Ya, maka Allah akan mengutus rasulnya menjelaskan apa maksud dari firman-Nya ini kepada kita. Jadi datang rasul itu secara bertahap nanti pada diri kita menjelaskan Al-Quran. Ya. Nanti pertanyaannya, Ya, Ustaz, otomatis tidak. Ada rasul di dalam diri kita. Perhatikan proses penciptaan diri kita. Bisa lihat di gambar. Dari diri yang satu keluar aku, ini harapan saya sudah kita buka ini kajian di YouTube. Dari diri yang satu keluar aku rahasia. Lalu kemudian aku berjanji beralastu. Ketika mengatakan bala syahidna, dia terhijab oleh cahaya. Nah, ketika aku dalam rahasia ini yang disebut dengan anfus. Diri kita. Ini anfus yang berjanji beralastu. Ya. Itu yang disebut anfus, kemudian mengatakan bala syahidna, dihijab oleh cahaya. Ini yang disebut dengan rasul. Rasul dari dalam diri kita. Ya, kemudian ditiupkan ruh ke dalam jasad. Ini ruh berubah menjadi nur. Ya. Kalau dalam diri kita ini yang disebut dengan jiwa. Jadi jiwa inilah yang bermakna sebagai nabi dalam diri kita. Kemudian jasad ini adalah umat. Seluruh umat manusia adalah jasad. Jadi proses perjalanannya Allah berfirman itu, Allah berfirman kemudian diantarkan oleh rasul, kemudian dibawa oleh nabi, sesudah itu diajarkan kepada umat. Dari firman Allah diterima oleh ruh kita, lalu kemudian disampaikan kepada jiwa, lalu jiwa ini memimpin jasad supaya bisa jasad itu menjalankan Al-Quran, cahaya-cahaya Al-Quran. Jadi rasul itu datang dari dirimu sendiri. Rasul datang dari dirimu sendiri. Silakan dibuka ke surat ke-9 At-Taubah, surat ke-9 At-Taubah ayat 128. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul daripada kaummu sendiri. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu.
menyantun dan menyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya, jadi di situ di terjemahannya dikatakan telah datang rasul dari kaummu. Ya, bahasa Arabnya itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang rasul dari, sesungguhnya telah datang rasul dari anfusmu. Telah datang rasul dari dirimu. Ya. Bisa? Telah datang rasul dari dirimu. Ya, jadi bukan dari kaummu. Yang saya katakan tadi yang disebut dengan anfus itu adalah diri yang tadinya pernah berjanji kepada Allah. Alastu birabbikum wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Lalu Allah memberi kesaksian terhadap anfus mereka, terhadap diri mereka. Nah, dari anfus ini diutuslah seorang rasul. Artinya diri kita dari rahasia kemudian masuk ke dimensi ruh atau dimensi rasul. Lalu kemudian masuk ke dimensi jiwa atau dimensi nabi, ya, untuk bisa disampaikan kepada umat. Dalam hal ini dimensi jasad. Kita baca surat ke 39. Surat ke 39 ayat 71. Ya. Orang-orang yang diseret ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai ke pintu-pintu neraka lalu dibukakan dan penjaga-penjaga neraka berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul daripada kalangan kamu untuk membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan pada hari ini? Mereka menjawab, benar, ada. Tetapi ketetapan adab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Ya, misalkan saja Pak Huzaifah, di akhirat nanti kita masuk neraka. Ya, misalkan di akhirat nanti kita akan masuk neraka. Di pintu neraka itu malaikat bertanya, belum pernahkah datang rasul kepadamu? Ya, jawaban kita adalah betul, pernah datang. Betul, dia telah datang. Ya kan? Kita berkata jujur, kita tidak berbohong. Nah, sebelum itu terjadi di neraka itu, kita kembali sekarang di keadaan kita sekarang. Kembali kita sekarang di dunia ini. Lalu bertanya, mana rasul itu? Di mana rasul itu? Jangan sampai nanti di akhirat kita dihakimi bahwa kita akan menjawab rasul itu datang. Oke? Jadi rasul yang dimaksud di situ adalah rasul yang ada pada diri kita sendiri. Dia yang mengajarkan kepada kita tentang Al-Qur'an. Dia yang memperingatkan tentang kita hari ini, yaumikum hadza, itu yaumiddin. Wa yunzirunakum yaumikum hadza. Harimu ini adalah yaumiddin. Hari tentang agama, hari tentang fitrah. Kita akan diperiksa pada hari itu tentang kesempurnaan agama kita, tentang kesempurnaan penciptaan diri kita. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa sekarang ini pada Huzaifah ini ada rasul. Cari itu segera. Ya, cari segera itu rasul pada diri kita itu. Supaya di neraka nanti jadi ya, kita mau mencari rasul di rasul itu ada pada diri kita. Karena saya ulangi tadi, seandainya kita masuk neraka, kemudian ditanya di depan pintu neraka, belum pernahkah datang rasul kepadamu? Kita jawab, betul, pernah datang. Betul, dia telah datang. Jadi sebelum itu terjadi, kita masih hidup di dunia ini, kita mesti cari itu rasul, bahwa rasul itu ada. Rasul itu ada pada diri kita, dicari itu. Jadi untuk mengetahui ciri-ciri rasul tadi, ya kita baca lagi surat yang kedua Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutuskan kepadamu seorang rasul, ya, Muhammad, daripada kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran
dan hikmah, sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Ya, jadi dia mensucikan kita mungkin agak sulit. Membacakan kepada kita kitab Al-Quran boleh jadi juga masih sulit, ya. Tetapi yang paling mudah itu adalah kalimat yang terakhir. Dia mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Ya, dia mengajarkan kepadamu apa yang belum ketahui. Artinya, suatu saat Pak Hudzaifah ini tidak mengetahui apa-apa, tiba-tiba duduk merenung, tiba-tiba dia bisa mengetahui, itu Rasul sedang mengajar. Rasul itu sedang mengajarkan kita. Jadi apa ya? Kenali betul Rasul itu pada diri kita. Dia selalu mengajar, dia selalu menginginkan supaya kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang penyantun, menjadi penyayang. Itu dalam diri kita itu ada. Dia merupakan fitrah penciptaan kita, ya, dia sebagai fitrah. Nah, hubungannya tadi kita adakah Ustaz? Ya, kenapa? Adakah Rasul itu adalah kehidupan kita ini? Tidak bisa, setiap manusia pasti ada Rasulnya. Karena itu tadi, setiap manusia ketika datang ke pintu neraka, datang ke akhirat nanti di neraka, ditanya nanti. Para penghuni neraka datang secara berombongan, lalu ditanyakan kepada mereka, belum datangkah Rasul yang memperingatkanmu tentang hari ini? Ya, mereka menjawab, betul, pernah datang. Jadi selama ini boleh jadi kita selalu mengingkari Rasul yang ada pada diri kita, yang selalu mengajarkan apa yang kita tidak ketahui. Sudah saatnya untuk kita memperhatikan Rasul itu. Tidak boleh lagi kita mengingkari. Bentuk pengingkaran kita misalnya, bentuk pengingkarannya ketika kita mengetahui sesuatu, lalu ditanya kepada kita, ya, bagaimana cara kamu mengetahui ini? Ya, jawaban kita, ya, saya tahu sendiri. Ah, itu pengingkaran. Dia mengingkari Rasul. Sebenarnya Rasul sedang mengajarkan kepadanya, tapi dia anggap dia mengetahuinya sendiri. Oke, kembali ke tadi yang bagaimana cara kita membaca Al-Quran supaya Rasul itu mengajar, ya, supaya Rasul kita mengajar. Oke, kita baca ulang surat ke-75, surat ke-75 ayat 16 sampai 19. Ya. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ya, perhatikan di situ. Berhenti dulu. Berhenti dulu. Lihat tadi ayat yang pertama kita baca, ada tambahan Muhammad. La tuharik lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidahmu, itu tidak ada tambahan itu. Jangan kamu gerakkan lidahmu untuk cepat-cepat membaca Al-Quran. Itu bukan hanya untuk Muhammad. Ya, kalau hanya untuk Muhammad ya biar tidak ditulis di Al-Quran, karena kalau hanya Muhammad ini berarti tidak cocok untuk kita ini. Ya, tidak bisa ayat itu dijadikan petunjuk kalau hanya untuk Muhammad. Itu untuk kita semua. Jangan gerakan lidahmu untuk cepat-cepat membaca Al-Quran. Yang di sini, ya, yang di sini Ustaz, Muhammad di siapa? Siapa Muhammad di sini? Itu tambahan, tidak ada kata Muhammad di situ. Yang ada itu diri kita. La tuharik lisanaka, ya, jangan gerakan lidahmu. Lidah kita sendiri. Jadi larangan untuk kita semua. Hanya di situ dia tambah Muhammad, akhirnya seakan-akan kesannya hanya kepada Muhammad ketika menerima wahyu. Padahal seharusnya ketika kita masih belajar seperti ini, ya, kita tidak boleh juga tergesa-gesa membaca Al-Quran. Perhatikan ayat per ayat. Ulangi, ya. Baca ayat berikutnya, ayat 17. Baca ayat ke-17. 17, 18. Ya. Ayat ke-17-nya dulu. Inna alaina kami yang akan mengumpul. Ya, lanjut. Iya. Lanjut. Sesungguhnya
sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Ya, artinya pelan-pelan kita baca, berusaha kita pahami, lalu pemahaman itu dikumpulkan oleh Allah di dalam hati kita, ya. Itu yang membuat kita bisa mengerti tadi yang tadinya kita tidak paham Al-Quran. Satu ketika kita akan paham karena Allah mengumpulkan itu apa yang kita pahami tadi. Jadi membuat kita pandai membaca artinya kita bisa pahami tadi yang kita baca ini apa. Oke, ayat 18. Ayat 18. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ya, kalau kita sudah paham, diulang-ulangi terus, jangan ditinggal. Karena ayat yang kita pahami itu akan berkaitan lagi dengan ayat-ayat yang lain. Ya, jadi diulang-ulangi nanti. Begitu. Ya. Terakhir ayat 19. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Ya, Allah yang menjelaskan, kita tidak perlu ragu. Allah yang akan menjelaskan apa yang kita pelajari tadi dengan caranya yang kita tidak tahu. Salah satu caranya ialah Dia utusnya Rasul ke dalam diri kita mengajarkan tentang kitab ini